Sudah membantu menjembatani. Hai Mas Ade. Halo. Kita ketemu Hai. lagi kedua kali. Iya. Bosan ya menemani saya ngobrol. Nggak akan bosan. It's a pleasure. It's an honor. Sama-sama Mas Ade. Seperti biasa, saya kalau cari Mas Ade, saya pasti cari dalam keadaan ketika otak saya gelisah. Melihat kondisi-kondisi fenomena yang ada di sekeliling kita. Karena Anda itu saya anggap sebagai orang yang bisa memberikan sebuah gambaran berdasarkan ilmu komunikasi. Karena sering sekali kita membaca, mendengar. Sekarang ini sepertinya situasi dengan kacamata ilmu komunikasi harus bisa menjembatani permasalahannya. Contohnya deh, Mas Ade yang lagi hangat kue klepon, kesukaan saya, dibilang tidak islami. Contoh, ya, ini rame lah. Bermusik itu haram. Lah, gimana bermusik haram gitu? Itu dasarnya apa? Sampai Candi Borobudur yang menjadi 7 keajaiban dunia itu dikulik-kulik karena itu bukan menjadi tujuan pariwisata. Lagu anak-anak balonku ada 5, naik-naik ke puncak gunung. Semua hal kayaknya semua ujung-ujungnya hembusannya itu ke arah satu tujuan. Anda harus bisa menjawab dalam ilmu komunikasi. Apa yang sedang terjadi Mas Ade? Silakan. Teman saya juga ada yang lagi marah nih, Soraya. Karena dia penggemar Manchester United. Nah, ada seorang ustadz yang bilang pakai baju kaos Manchester United itu haram. Kenapa? Karena Manchester United kan julukannya The Red Devils. Jadi setan merah. Jadi kata si ustadz, menggunakan baju setan merah itu artinya mengundang setan ke dalam diri kita. Maka sebagai penggemar MU, ya itu kan setan metafor. Ya kita kan menyebut setiap klub tuh punya julukan masing-masing. Arsenal itu meriam gitu kan. Dan macam-macam. Oke. Kalau di Liverpool, kalau idola saya The Reds, merah doang. Nah, Manchester United setan merah. Oke, kembali ke tadi. Oke. Terus jadi kenapa yang seperti itu sering muncul dan sepertinya ada waktu-waktunya, sebulan sekali, sebulan 2 kali, ada aja yang dilemparkan isu-isu gitu di masyarakat. Saya pikir sebetulnya ini terus berlangsung ya, pengharaman ini. Itu antara lain, sebetulnya kalau theoretically speaking, atau kita lihat sejarahnya lah, itu dari dulu selalu begitu. Ya, sebetulnya begini, misalnya saya tanya sama Soraya ya, buat Soraya, kenapa Soraya itu merasa perlu beragama dengan baik? Harus jawab. Harus. Saya beragama karena pertama, ibu bapak saya punya agama sehingga saya harus untuk mengambil itu sebagai identitas. Tetapi ketika pikiran saya berkembang, ketika saya bertambah dewasa, saya bukan termasuk orang yang hanya menerima, tapi saya membuktikan apakah agama itu memang betul-betul ada, apakah koneksitasnya dengan saya, apakah itu bermanfaat untuk saya, dan agama itu apa, batasannya apa, Tuhan itu bagaimana, itu menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sangat panjang. Pencarian. Ya, pencarian. Nah, ini bukan lagi ujian ya, Soraya, jadi tenang aja. Karena ini nanti ada kaitannya sama pertanyaan kenapa pengharaman itu terus terjadi. Dari apa yang saya dengar dari Anda tadi, dan barangkali ada banyak pendengar, kan salah satu manfaat itu adalah seperti panduan buat hidup ya. Ya, kurang lebih begitulah. Kita ingin hidup dengan baik, dengan nyaman, dengan bahagia. Dan karena itulah kita perlu semacam rujukan tentang seharusnya behavior kita seperti apa sih? Norm and values kita seperti apa sih? Kebahagiaan itu apa? Dan itu kan pencarian kita sebagai manusia yang terus-menerus. Agama membantu itu, memberi tadi tidak saja identitas ya, tapi juga alasan kenapa kita exist, kenapa kita bahagia, kenapa begitu kita menghadapi cobaan, kita tidak perlu merasa putus asa. Karena agama mengajarkan kita tentang
ya memang ada cobaan hidup, bahwa hidup ini memang tidak selalu mudah, selalu ada Tuhan di atas sana yang menyayangi kita, dan seterusnya. Dan akhirnya secara spiritualitas, kita menjadi bahagia sebetulnya kan dengan panduan itu, kejiwaan kita menjadi tentram, kita menjadi tenang. Betul. Tapi ada orang yang ingin membuat agar agama itu nampak penting bukan karena alasan spiritualitas tadi. Okay. Bukan karena ketentraman. Tapi dia mengatakan agama penting karena itulah yang akan menentukan apakah Anda akan masuk neraka atau surga. Dan kita semua ingin masuk ke surga. Jadi orang dibuat merasa tidak yakin dengan dirinya. Kita dibuat selalu merasa bimbang dengan kehidupan kita. Karena at the end kita akan meninggal. Kalau kita yang belajar spiritualitas, kita akan memandang, ya ini sebuah perjalanan hidup panjang, dan ketika kita meninggal, kita menemukan kedamaian abadi kita. Dan kita tidak terlalu peduli, bukannya tidak terlalu peduli, tapi yang kita pikirkan kan bukan soal masuk neraka atau surga. Let God decide. Kita jalani hidup dengan baik, dengan menjaga orang lain, berkasih sayang dengan orang lain, membantu orang susah, menjaga kedamaian, memperjuangkan kebenaran. Bukan karena kita mikir, kalau saya lakukan ini, pahalanya berapa ya? Kalau saya tidak melakukan itu, pahala yang hilang berapa? Atau kalau saya melakukan ini, itu saya dapat hukuman berapa ya? So, itu kayak untung rugi sepanjang hidup. Karena tujuan akhirnya adalah perjalanan panjang hidup kita ini sebetulnya isinya cuma cobaan. Nah, di ujungnya menentukan adalah kamu masuk surga atau kamu masuk neraka. Ya. Nah, karena alasan itulah agama menjadi punya alasan, menjadi nampak penting di kehidupan masyarakat. Jadi ada orang-orang yang dengan sengaja berusaha membangun di kepala kita mindset bahwa hidup ini adalah sebuah cobaan yang terus-menerus, hidup ini berat, hidup ini adalah tantangan, dan kamu itu akan terus digoda oleh yang namanya setan. Jadi good and evil. Dan evil itu, setan itu akan terus-menerus berusaha menarik kita semua ke arah yang salah. Karena setan akan bahagia kalau lebih banyak orang masuk neraka. Entah kenapa, nggak ada penjelasannya. Tapi rupanya ada setan itu yang akan bahagia sekali kalau kita semua masuk neraka. Itu mindset yang dibangun di dalam kepala kita. Hidup itu adalah urusannya adalah menjalani sebuah perjalanan panjang yang akan menentukan kita masuk surga atau neraka. Nah, karena mindsetnya adalah itu, maka dibangunlah yang namanya oposisi biner. Oposisi biner itu antara ini atau itu. Binary. Hanya ada dua pilihannya. Atau ke arah mana. Ya. Maka hidup ini adalah soal halal atau haram. Walaupun kemudian ada yang, kalau dalam Islam ada yang mubah, ada yang makruh ya. Tapi sebenarnya kecenderungannya adalah Soraya ini berambut panjang itu salah nggak? Gitu loh pertanyaannya. Saya nggak nanya ke Anda ya, bukan itu. Saya bukan nanya. Tapi type of the type of questions ya yang akan diajukan adalah dalam setiap hidup, dalam setiap langkah hidup kita ini, dalam setiap nafas kita, dalam setiap tindakan kita harus berpikir ini salah atau benar. Betul. Karena Tuhan itu melihat, ini kita diawasi terus oleh malaikat nih, yang nyata terus. Oke, ada Armando lagi ngapain nih? Oh, dia lagi ngomong. Dia ngomong tentang apa? Nah, yang malaikat pencatat pahala atau malaikat pencatat dosa nih, yang lagi kerja sekarang? Kayaknya sih kalau saya malaikat pencatat pahala ya, itu pasti sibuk dia. Oh, bikin pahala lagi, dan seterusnya. Nah, tapi kita diajarkan untuk bersikap begitu dari kecil. Ini misalnya gini, tadi Soraya menyebut kue apa? Telepon ya? Telepon. Yang, ya telepon. Tapi saya harus ingatkan supaya fair, itu sebenarnya joke. Itu sebenarnya satir, sinis yang bikinnya, untuk ngeledek orang-orang yang mengharamkan segala hal. Tapi kalau Anda, misalnya gini, kita lihat pendidikan agama Islam gitu ya, itu dari kecil misalnya, kalau Anda dengar, itu diajarkan tuh. Misalnya, makan pakai tangan kanan ya, jangan pakai tangan kiri. Kita juga mengatakan begitu dari dulu, artinya kesopanan kan. Tapi sekarang yang diajarkan bukan gitu.
tangan yang pakai tangan kiri itu temannya setan. Ya. Jadi ini pasti jadi menimbulkan stressful buat anak-anak kidal sebenarnya. Tapi saya mau bilang adalah dari kecil ini diajarkan. Ini baik, ini buruk. Ini baik, ini buruk. Nggak ada kemudian perdebatan tentang itu. Nah, kenapa agama itu diajarkan semacam itu? Supaya tadi ada perasaan bahwa wahai kalian yang ingin berada di jalan yang benar, ikutlah saya, kata si pemuka agama. Sayalah yang akan mengajarkan pada kalian semua mana yang benar dan mana yang salah, ya. Dan itulah yang menciptakan ketergantungan umat pada pemuka agama. Karena yang bisa menjawab itu semua adalah para pemuka agama. Jadi kembali untuk to make the answer short adalah bahwa memang ada upaya untuk membangun mindset, dikomunikasikan sejak kecil bahwa hidup ini adalah antara kita dan mereka, baik dan buruk. Orang-orang baik berkumpul, orang-orang buruk berkumpul. Kita harus lawan semua nih godaan-godaan setan ini. Itu menyangkut makanan, menyangkut cara berjabatan tangan, menyangkut tempat mana yang boleh kita kunjungi, dan menarik kan, siapa yang menentukan tempat ini boleh dikunjungi, baju seperti apa yang boleh digunakan? Itu bos-bosnya Soraya itu. Bos-bosnya Soraya. Tapi Mas Ade, menariknya begini, artinya itu kan pemelintiran, mungkin dia bahasanya lebih mudah, pemelintiran sebuah kondisi yang sudah ada, dipelintir tapi dengan cerdik, dengan cantik, dikemas dengan sebuah objek yang akhirnya layak untuk dijual, yang bisa dipercaya oleh orang yang hanya menyantap informasi itu tanpa mereka menyaring dulu, gitu ya. Karena kan kita pasti akan bicara level daripada pemikiran, intelektualitas seseorang, itu sangat pengaruh. Tapi kalau bicara baik buruk, kalau saya punya metode begini Mas Ade, karena Anda sebagai dosen, tolong benarkan kalau saya salah. Ada segitiga komunikasi, bicara benar salah, ada bicara baik buruk, atau bicara enak tidak enak. Kalau piramida yang paling atas itu adalah bicara benar atau salah, itu bukan haknya manusia untuk menilai salah atau tidak salah. Begitu. Tapi kalau baik buruk, buat saya itu adalah nilai-nilai yang ada, yang hidup di dalam sebuah masyarakat tertentu. Oh, ini begini nggak boleh. Di depan pintu kalau maghrib nggak boleh. Kalau misalnya begini nggak boleh. Bahkan ada yang mengatakan, oh Soraya rambutnya begini, katanya itu salah menurut agama. Ada yang komentar barusan. Oh, kalau Ade Armando katanya barusan saya baca, katanya, oh ini propaganda Islam nih. Benar salah dengan mudah diucapkan, tapi sementara di Al-Quran di surat 16 ayat 116 mengatakan jangan pernah kamu mengucapkan halal atau haram, benar atau salah. Ini pemelintiran komunikasi manusia itu luar biasa loh Mas Ade. Anda tuh harus bisa menjawab, karena kan Anda peneliti nih, ini gimana sih otak manusia tuh gampang banget gitu dipelintir sesuatu yang benar salah yang bukan prerogatifnya, itu urusan Tuhan. Mau saya benar salah, timbangannya ada di Tuhan. Tapi masyarakat boleh menilai. Tapi itu kan tidak absolut. Sifatnya kan kalau absolut urusannya Tuhan. Menurut Anda bagaimana? Kalau saja benar salah, baik buruk itu adalah sesuatu yang relatif seperti yang Anda katakan, ya. Kalau saja umat Islam berpikir seperti Anda, ada efeknya nggak terhadap kepercayaan orang terhadap para pemuka agama? Oh, pengaruh. Nah, itu masalahnya. Nah, itu yang saya katakan. Ini bukan sesuatu yang adanya sekarang, dari dulu. Para pemuka agama, agar memiliki legitimasi, kredibilitas di tengah masyarakat, dia harus membuat orang yakin bahwa apa yang dia katakan itu mutlak benar. Ya. Ini seperti saya sebagai seorang ahli komunikasi. Supaya saya dipercaya, saya bilang sama mahasiswa saya, pokoknya yang saya katakan tentang ilmu komunikasi ini paling benar. Soraya dengar ya, saya adalah ahli komunikasi. Jangan bantah saya. Ya. Tapi kan Anda katakan, dalam pedagogi modern, bukan gitu cara mengajar kan? Karena masing-masing kita bisa melihat dari sisi yang berbeda-beda tentang apa yang dianggap sebagai benar dan salah tadi kan. Maka justru intelektualitas kita akan tumbuh
Kalau kita kemudian, bahkan murid bisa bertanya, kenapa begitu Pak? Kenapa nggak begini? Saya dengar dari orang lain nggak begitu Pak. Saya baca dari buku yang ini tidak begitu. Tapi kalau itu dibiarkan, umat yang demokratis yang itu dibiarkan, maka legitimasi para pemuka agama itu akan tergerus. Karena mereka terbiasa dengan cara mengatakan, kami tahu mana yang paling benar. Ini halal, ini haram. Jadi kalian, agar kalian bisa selamat dan masuk surga nanti, udahlah, percayalah pada kami. Nah, menjadi masalah. Misalnya gini, saya nggak tahu ya, Soraya ikut pengajian atau enggak. Saya ikut banyak pengajian. Tapi saya nggak akan suka kalau ikut pengajian di mana ketika si pemuka agama kita bertanya dan kita challenge, ya, kemudian terlihat marah atau tersinggung atau mengatakan, ya pokoknya di Quran sudah dikatakan begitu. Ya. Nah, orang yang cara berkomunikasi seperti itu sebetulnya nggak siap buat komunikasi kan? Dia nggak siap berdebat. Maka cara dia menjawabnya adalah pokoknya kamu dengarkan. Nah, pokoknya. Nah, dulu pun sebetulnya peradaban Barat pun begitu. Pernah ada ketika masa gereja lah yang menentukan apa yang paling benar. Bahkan ketika itu mereka mengatakan bumi itu diam, matahari yang bergerak. Sampai kemudian Galileo Galilei bilang, nggak begitu. Yang bergerak itu adalah bumi, mataharinya diam. Apa yang terjadi ketika itu pada Galileo? Galilei dihukum. Ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah ada masa loh, Barat pun seperti itu. Tapi begitu orang sadar akan kesalahan mereka, dan kemudian orang mengatakan, para pemuka agama itu bukan penentu kebenaran ya. Dia bisa salah. Kita bisa men-challenge itu semua. Barulah seketika itu lahir yang namanya secularism dan seterusnya. Dan peradaban Barat pun maju. Nah, sekarang kembali ke Islam. Masalahnya, ketika saya katakan sejak kecil orang diajar untuk menerima apa adanya, atau para peserta pengajian itu dipaksa untuk jangan bantah ya. Ini sudah ada di Quran. Gak ada cara menginterpretasikan lain selain dari apa yang saya interpretasikan. Ini ada di hadis, ini ada di sunnah. Kemudian dia katakan inilah kebenaran, maka disitulah power berlaku, kekuasaan berlaku. Orang menjadi tidak berani membantah, tidak berani mempertanyakan, dan seumur hidupnya akan selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh para pemuka agama. Dan hanya dengan cara itulah kemudian mereka akan masuk surga. Kalau mereka berani melawan pemuka agamanya, bertentangan, berbeda pendapat, berseberangan ya, maka dijamin kata si pemuka agama, kamu akan mengikuti jalan yang salah, jalannya setan itu, dan Anda akan masuk neraka. Dengan cara begitulah yang namanya legitimasi terhadap para pemuka agama, ulama, tapi sebetulnya lagi-lagi saya katakan bukan cuma Islam ya, yang sebetulnya berlaku seperti ini. Cuma Barat itu sudah mengalami dinamika yang luar biasa, sehingga kalau sekarang dengan mudah orang men-challenge pendeta, pastor tanpa merasa bahwa dia sedang menodai agama. Tapi kalau di Indonesia, ya, di Indonesia misalnya, coba Anda lihat ketika si Ustadz itu bilang, kalau Anda lihat ya, Ustadz yang bilang menonton film drama Korea itu haram, ya itu Ustadz yang sangat terkenal. Gak ada, serius ya, ini Ustadz yang sangat terkenal, yang saya nggak usah sebut namanya saat ini ya, kecuali Soraya mendesak, nggak boleh ya, oke. Tapi ada videonya, jadi it's not hearsay, bukan kata orang ya. Itu ada videonya. Tapi yang menarik di situ adalah ketika dia mengatakan drama Korea itu haram, nobody, nggak ada satupun jemaat yang angkat tangan dan bilang, kenapa? Itu rujukannya apa? Emang di Quran ada? Kalau saya ada di situ, saya akan nanya. Kalau saya ada di situ, saya akan nanya. Tunggu ya Betul. Pak, background saya hukum Pak. Saya mau nanya, semua apa yang dikatakan dasar hukumnya apa? Sumbernya dari mana? Legal atau tidak legal? Betul kan dong? Betul kan? Ya, dan si Ustaz bilang, astagfirullah, Anda itu berani-beraninya mempertanyakan saya. Padahal, nah ini menarik nih Soraya ya. Oke. Jadi Anda kan bilang melintir, ya, pemelintiran. I don't think it's twisting. Itu sebetulnya ya karena dia ngarang-ngarang aja. Coba, dari mana logika bahwa orang mengenakan seragam Red Devils, ya,
itu haram. Itu kan logika dia aja. Dia kayak ya, common sense dia bilang. Terus celakanya dia ustadz. Jadi ketika dia ngomong begitu, saya bahkan tidak berpikir dia itu twisting. Emang dia percaya begitu aja. Tapi masalahnya, dengan cara seperti itulah orang akan mengatakan, oh kata ustadz itu, oh kata ustadz itu, kata ustadz itu, dan semua hidup kita diatur oleh para ustadz-ustadz itu. Oke, Mas Ade. Nah, jadi silakan. Enggak, silakan. Saya motong Mas Ade karena menarik di titik itu terkait dengan katanya. Kita ini terbiasa dalam hidup masa kecil, budayanya itu tidak diajarkan untuk pencarian. Dalam bentuk ilmu pengetahuan, dalam bentuk informasi, kita hanya satu komunikasi, satu arah komunikasi. Sementara di dunia yang lebih maju, kita itu pendidikannya dimulai dengan penulisan, kita berdiskusi, kita mencari solusi. Jadi dari dasar pendidikannya saja, saya sudah menganggap bahwa kita ini memang masih butuh proses waktu yang panjang. Pertanyaan yang kedua adalah, bukan pertanyaan, pernyataan. Bahwa kalau misalnya memang hanya satu komunikasi, artinya kita terjebak dalam sesuatu yang sifatnya fisik. Ada yang mengatakan, ngaji aja dulu. Oh, beda mengaji sama mengkaji. Ayo coba tentang saya untuk mengatakan apa bedanya mengaji dan mengkaji dalam hitungan 2 detik. Kalau Anda bisa menjawab dengan baik, saya kasih hadiah. Begitu, nggak bisa saya. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Harus bisa. Bohong, Mas Ade. Ya masa 2 detik? Kalau saya masa 2 detik? Orang itu harus, dia punya logika nalarnya tuh harus cepat menangkap ini benar atau nggak benar. Itu ada insting binatang yang hidup di dalam tubuh kita. Jadi buat saya ini nggak mengatakan Anda S3, Anda profesor, bukan. Ini insting. Ini logikanya ada. Ini nggak ada. Ini nggak bisa. Ini bisa. Sebetulnya bisa dilatih loh, Mas Ade. Oh iya. Ini masalah saya terbiasa dari kecil, orang tua saya mengajarkan. Saya ngaji sampai 2 kali, saya udah pernah ceritakan, nasi uduk, nasi kuning, saya khatam Quran gitu kan. Sampai saya di usia yang sudah menjelang tua, saya mencoba untuk khatamnya adalah terjemahan. Sehingga saya mampu untuk melafalkan bahasa Quran dengan lumayan. Dan saya mengerti artinya. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu juga nggak sembarangan. Nggak berani tuh saya mengatakan halal, ini haram. Nggak bisa, karena itu haknya Tuhan. Gitu Mas. Iya. Terus Anda lebih hebat dari saya. Saya boro-boro hatam, Soraya. Bohong kan Anda orang Sumatera Barat. Kan udah dipecat. Itu kan manusia yang memecat. Urusan budaya kan bisa manusia. Nggak ada masalah. Nggak, saya kebetulan memang dibesarkan dalam tradisi yang tadi ya. Kita orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menghafal. Ya, yang lebih penting adalah memahami. Jadi buat keluarga kami, saya dibesarkan dalam tradisi di mana yang terpenting itu bukan kamu hafal Quran, nggak penting itu kamu hafal Quran. Yang terpenting adalah kamu jalankan apa yang diajarkan di sana, dan diajarkannya pun kita belajar dengan menggunakan akal kita. Jadi saya dibesarkan oleh orang tua yang sejak kecil mengatakan use your brain. Ya, gunakan otakmu itu. Yang tadi dikatakan oleh Soraya, oke, barangkali otak memang ada di binatang, tapi kapasitasnya jauh lebih kecil. Maka Mas Tuhan tuh masuk di situ dulu. Ada loh di Quran di surat 10 ayat 100 mengatakan Allah akan menimpakan murka kepada orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Dimurkai. Exactly. 3 kali saya bilang exactly. Ya. Jadi kita yang membedakan kita dari hewan lainnya adalah kita bisa berpikir, akal, ya. Karena itu tadi Anda udah gunakan rujukan ayat yang saya sama sekali nggak hafal tadi itu, yang mengatakan bahwa betul agama itu hanya untuk mereka yang berakal. Allah murka kalau kalian kayak ginilah kasarnya, gue udah bikin nih akal buat kalian dan kalian nggak pakai, come on. Ya, itu kan kebodohan kita. Maka apapun ajaran agama itu harus dipahami dengan akal.
sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, menurut saya, pastilah sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Ya, jadi misalnya saja, tadi dikatakan, bacalah Quran. Iya, tapi Quran kan hanya berisikan teks yang harus dibaca dan dikaji, seperti yang dikatakan oleh Soraya tadi. Bukan dihafalnya. Kalau misalnya gini kan, penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, hebat menurut saya. Orang yang bisa menghafal satu Al-Quran itu hebat. Tapi buat kita sebagai masyarakat umum biasa, kan agama itu buat kita semua. Setiap individu itu adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan dan diperintahkan untuk belajar dan menerapkan ajaran agama kan. Nah, kita semua itu tidak pernah diminta untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, lebih buat kita adalah, oke, kamu bisa hafal apa kulhu, anas, segala macam, tapi kamu sendiri sebenarnya tidak pernah menjalankan apa yang diajarkan di situ. Nah, untuk bisa memahami, sebenarnya Tuhan ngomong apa sih dengan cerita ini? Dengan mengatakan, kan nih misalnya, ya Soraya, perempuan paling senang nih kalau saya gunakan contoh ini, soal Anissa poligami itu. Yang kapan-kapan saya mau bahas sama Mas Ade soal poligami. Siap. Mau banget. Jadi kan dia bilang, kalau kamu merasa tidak bisa adil dengan anak yatim itu, dia bilang, maka menikahlah dengan 2, 3, 4. Dan kalau kamu tidak bisa merasa adil, kawinlah dengan satu orang kan. Tapi kan ayat surat ini Anissa, dengan surat Anissa itu serampangan diambil, kawinlah dengan 2 dan 3 dan 4. Kemudian tiba pada tapi oleh orang-orang pendukung poligami, terus mereka akan bilang, tuh Tuhan aja nyuruh kita menikah 2, 3 atau 4. Nah, saya mau bilang, well, iya, ayat itu, teks itu ada di sana. Saya nggak bantah. Tapi cara membacanya bagaimana? Kita harus melakukan yang namanya pengkajian itu. Dan pengkajian itu bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, sebetulnya betul. Seharusnya pemuka agama itu apa yang harusnya dia lakukan? Memberikan perspektif. Dan membuka ruang bagi, ya misalnya gini, kita aja kenal ada 4 mazhab. Ya, itu cuma 4 mazhab. Dan itu terjadinya pada barangkali 13-12 abad yang lalu. Harusnya pemuka agama itu mengajarkan, ada yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan begitu, ada yang bla 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 bla. Saya sih menganggap tafsiran yang paling dekatnya adalah ini. But it's really up to you guys, gitu ya. Bagaimana cara menafsirkannya. Jadi kerjaan si pemuka agama ini lebih ke mengarahkan, memandu. Tapi itu kan pertama menjadi jauh lebih sulit tuh. Karena artinya pemuka agama harus paham betul agamanya kan, harus bisa. Ada 5 tafsiran nih tentang ayat ini. Bunyinya begini. Untuk tahu 5, Anda harus belajar. Ya? 5-5-nya harus belajar. Paham. 5-nya paham, baru Anda boleh ngajar kan. Kalau di Indonesia kan, ini saya agak belok dikit ya. Kalau di Katolik itu, agar Anda bisa menjadi pastor, Anda tuh harus sekolah. Sampai belajar filsafat, teologi, segala macam, baru boleh ngajar. Kalau di Indonesia, saya aja boleh ngajar, ngarang-ngarang aja juga. Yang kemarin-kemarin kita dengar ada Habib ini, Habib itu, Habib ini. Yang sebetulnya kalau dicek-cek sekolahnya ternyata ada yang mu'alaf, ngaku-ngaku mu'alaf, ternyata penipu, kan? Tapi karena dia agak-agak, gitu loh. Kembali ke tadi,